Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama itu tentang pengenalan matriks, kesamaan dan transpos matriks. Yang selanjutnya adalah operasi matriks. Adik-adik ada yang tahu nggak matriks itu apa? Matriks dalam matematika itu merupakan kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di dalam matriks ini disebut dengan elemen-elemen. Sehingga misalkan kita mempunyai matriks berordo 2x2. Nah, A di sini merupakan elemen dari matriks A. B juga merupakan elemen dari matriks A. Sehingga posisinya itu A di sini merupakan baris pertama, kolom pertama. Begitupun selanjutnya. Adik-adik tahu nggak apa itu kegunaan atau manfaat dari matriks? Nah, manfaat dari matriks biasanya digunakan untuk yang pertama menyelesaikan persamaan linier dan yang kedua menyelesaikan permasalahan transformasi geometri. Matriks juga merupakan variabel biasa, sehingga matriks pun bisa dilakukan manipulasi seperti ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, atau didekomposisikan. Di dalam matriks itu ada istilah transpos. Apa itu transpos? Transpos adalah menukarkan yang asalnya baris menjadi kolom dan yang asalnya kolom menjadi baris. Contohnya seperti matriks di sini, kita mempunyai matriks A yang elemen-elemennya seperti ini. Nah, kita transpos dengan simbol, misalkan di sini kita mempunyai matriks A ya. Kita mau transposnya, jadi ditulis A transpos atau A pangkat T sama dengan seperti ini. Yang selanjutnya kita ke operasi dasar dari matriks. Operasi hitung dasar ya. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan matriks harus dilakukan atau bisa dioperasikan hanya dengan matriks yang punya baris dan kolom yang sama. Tidak bisa jika matriks tersebut mempunyai baris dan kolom yang berbeda. Nah, caranya misalkan kita mempunyai dua matriks, yaitu matriks A dan B, yang kedua-duanya itu berordo 2x2. Matriks A yang elemen-elemennya A, B, C, D, dan yang matriks B elemen-elemennya E, F, G, H. Nah, jika matriks A ditambah matriks B, maka akan menghasilkan A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah H. Nah, jika kita masuk ke contoh soal, tinggal masukkan posisi-posisinya. Yang selanjutnya yaitu pengurangan dalam matriks. Pengurangan dalam matriks sama halnya dengan penjumlahan. Syaratnya sama, cara ngitungnya sama, hanya berbedanya dalam operasinya, yaitu yang tadi penjumlahan, yang sekarang pengurangan. Kita lebih jelasnya ke contoh yang seperti ini, yang seperti tadi, matriks A dengan elemen-elemen A, B, C, D, dan matriks B dengan elemen-elemen E, F, G, H. Nah, misalkan A dikurangi B sama dengan A dikurangi E, B dikurangi F, dan C dikurangi G, dan D dikurangi H. Nah, sama halnya seperti tadi, tinggal memasukkan. Kalau ordonya 2x2, ordo 3x3 atau 2x3 itu tinggal lihat posisinya. Ingat,
penjumlahan dan pengurangan harus dilakukan dengan elemen yang posisinya sama. Mudah kan? Nah, jika nanti ada soal tentang matriks, kalian harus bisa ya adik-adik. Hai adik-adik, sekarang kita akan belajar dengan Ibu Tanti tentang perkalian matriks dengan skalar dan perkalian dua matriks. Yang pertama adalah perkalian matriks dengan suatu skalar. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah suatu bilangan skalar, maka K kali A adalah matriks yang diperoleh dengan mengkalikan semua elemen atau unsur yang ada pada matriks A dengan K. Dengan demikian, jika A adalah A, B, C, D, dan K adalah suatu bilangan skalar, maka K kali A adalah K kali elemen-elemen unsur yang ada pada matriks A. Sehingga K kali A adalah KA, K kali B adalah KB, K kali C adalah KC, K kali D adalah KD. Contoh soalnya, misalnya elemen A itu 1, 3, 4, 2 dan unsur dari skalar K-nya itu adalah 2. Sehingga 2 dikali elemen A, 2 dikali 1, 3, 4, 2. 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya adalah perkalian dua matriks. Syarat perkalian dua matriks dapat dikalikan apabila banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Contohnya, diketahui dua matriks A adalah A, B, C, D, dan matriks B adalah E, F, G, H, I, J. Apakah kedua matriks di atas dapat dikalikan jika A kali B dan yang B adalah B kali A? Yang pertama kita bahas adalah yang bagian A. Matriks A dikali matriks B. Dan matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 3 kali 2. Jika dilakukan perkalian, kedua matriks tidak dapat dikalikan karena banyak kolom pada matriks A tidak sama dengan banyak baris pada kolom B, matriks B. Sehingga tidak dapat dilakukan perkalian matriks. Yang B adalah B kali A. Ordo pada matriks B adalah 3 kali 2 dan ordo pada matriks A adalah 2 kali 2. Sehingga kedua matriks dapat dilakukan perkalian matriks karena banyak kolom pada matriks B sama dengan banyak baris pada matriks A. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Jika diketahui A adalah suatu matriks 1, 2, 3, 4 yang berordo 2 kali 2 dan B 1, 1, 4, 3 yang memiliki ordo 2 kali 2. Karena kedua matriks memiliki ordo 2 kali 2 sehingga kedua matriks dapat dilakukan perkalian seperti syarat yang tadi disebutkan. Selanjutnya adalah kita akan melakukan penghitungan dari perkalian matriks tersebut. Yang pertama adalah baris pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Yang kedua, baris pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom kedua pada matriks B. Yang ketiga adalah baris kedua pada matriks A dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Yang terakhir adalah baris kedua pada matriks A dikalikan dengan kolom kedua pada matriks B. Sehingga diperoleh 1 kali 1 ditambah 2 kali 4, 1 kali 1 tambah 2 kali 3, 3 kali 1 ditambah 4 kali 4,
Yang terakhir adalah 3 kali 1 ditambah 4 kali 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 9, 7, 19, dan 15. Cukup sekian penjelasan perkalian matriks dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hai adik-adik, kita lanjutin belajarnya bareng Bu Arsil yuk. Dengan Ibu, kita akan belajar mengenai determinan dan inverse matrix. Kalian tahu nggak determinan itu apa? Benar. Determinan itu adalah jumlah hasil kali elemen bertanda matriks A. Nah, misalnya Ibu memiliki dua matriks, yaitu matriks berordo 2 kali 2 dan berordo 3 kali 3. Jika matriks itu berordo 2 kali 2 seperti ini, kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Determinan A sama dengan AD dikurangi BC. Biar adik-adik paham, kita ke contoh soal yuk. Nah, misalnya Ibu memiliki matriks 2 kali 2 seperti ini. Sehingga determinan A sama dengan AD dikurangi BC sama dengan 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 3 sama dengan 4 dikurangi 6. Sehingga determinan A yaitu min 2. Nah, mencari determinan matriks dengan berordo 3 kali 3 berbeda dengan cara mencari determinan matriks berordo 2 kali 2. Nah, mencari determinan 3 kali 3 kita dapat menggunakan rumus metode Sarus. Menghitung dengan cara metode Sarus ini, kita seperti menggunakan sebuah pola. Bagaimana sih pola itu? Nih, seperti ini. Dari pola ini, kita dapat menghitung determinannya, yaitu determinan A sama dengan AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurangi CEG dikurangi AFH dikurangi BDI. Misalnya, Ibu memiliki sebuah matriks berordo 3 kali 3. Matriks tersebut adalah matriks B, di mana elemen-elemennya yaitu 1, 0, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 0. Maka, tentukanlah determinan dari matriks tersebut. Untuk menentukan determinannya, terlebih dahulu kita keluarkan dulu kedua kolom pertamanya, sehingga akan menjadi seperti ini. Setelah itu, mari kita masukkan ke dalam rumus-rumus yang telah tadi Ibu sebutkan, sehingga determinan B adalah 1 dikali 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 0 dikali 2 dikurangi 1 dikali 1 dikali 2 dikurangi 1 dikali 2 dikali 2 dikurangi 0 dikali 0 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 2 dikurangi 4 dikurangi 0 sama dengan min 6. Jadi determinan B adalah min 6. Sekarang kita akan membahas materi terakhir, yaitu materi inverse matrix. Apa sih inverse itu? Inverse adalah kebalikan. Misalnya A. Kebalikan A yaitu 1/A atau inverse A. Bagaimana sih cara mencari inverse A? Mudah loh, cara mencari inverse A yaitu seperti ini. Inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Adjoin A hanya perlu mengubah diagonal utamanya, sehingga letak A menjadi D dan letak D menjadi A, dan juga mengubah tanda dari diagonal sisinya.
Kita langsung ke contoh soal yuk. Misalnya, sebuah matriks A yaitu terdiri dari 1, 2, 1, 3. Bagaimana inverse-nya? Nah, untuk mencari A inverse, maka kita bisa menggunakan cara yang tadi itu. Kita langsung saja hitung A inverse-nya, yaitu A inverse sama dengan 1/3 dikurangi 2 dikali 3 min 2 min 1, 1. Sehingga A inverse sama dengan 1/1 dikali 3 min 2 min 1, 1. Maka A inverse-nya adalah 3 min 2 min 1 dan 1. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara mencari determinan dan inverse? Karena dari itu, jika kalian mendapatkan soal-soal matriks, kalian harus mengerjakannya ya.